Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Mantul Masjid Andalusia Sentul. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di program podcast Masjid Andalusia. Untuk edisi kali ini kita akan membahas nih tentang suatu hal yang menarik bagi orang tua yang ada di rumah. Pasti jamaah yang di rumah penasaran kan? Tentunya untuk edisi kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita. Beliau adalah Dr. Andang. Beliau merupakan dosen di Institut Agama Islam Tazkiyah di Prodi Pendidikan Ekonomi Syariah. Nah Pak, untuk edisi kali ini kita akan membahas nih pendidikan anak dari sudut pandang Islam. Menurut Pak Andang tuh gimana tuh? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat ya di dalam Al-Quran surah An-Nahl 78, di situ Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi Allah itu memberikan kepada kita, anak-anak kita itu pendengaran, kemudian penglihatan, baru hati. Artinya apa? Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita di rumah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana pendengaran ini ya kita optimalkan untuk diperdengarkan kalimat-kalimat kebaikan. Dan kalimat yang paling baik di muka bumi ini adalah ayat suci Al-Quran. Maka sebagai seorang ayah, baik dalam keadaan lelah pulang kerja, maka paksakan diri untuk membaca Al-Quran di rumah dan sampai ke telinga anak-anak kita. Ya, sampai ke telinga anak-anak kita. Karena penglihatan juga sebagai sumber dan alat untuk belajar, maka penting bagi seorang ayah, seorang bunda untuk melihat kita sedang membaca Al-Quran. Jadi penglihatannya itu harus sampai kepada kita dan kita sedang melakukan aktivitas kebaikan. Paling tidak dengan Al-Quran. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa memang, tapi Allah memberikan kepada kita pendengaran. Maka sebagai orang tua, pendengaran ini harus sebanyak-banyaknya diproduksi kalimat-kalimat kebaikan. Penglihatan. Penting kita berinfak di rumah. Ada celengan, masukin. Anak-anak lihat tuh. Ya kan? Karena penglihatan. Wal absar wal afidah, dengan hati, akal ya, diajak diskusi, kemudian sharing, melihat sesuatu kejadian, kemudian dibicarakan bersama. Tentu melihat perkembangan psikologi anak. Kapan kita harus berdiskusi, kapan kita harus membaca Al-Quran, kapan kita harus memperdagangkan Al-Quran, itu kita harus melihat psikologi perkembangan anak. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir ya, nanti dibuka di rumah. Barang siapa yang hidupnya selalu dengan Al-Quran, kemudian sholat dan sedekah, maka dia tidak akan rugi dalam kehidupan ini. Artinya kalau berbisnis itu untung terus tuh. Bayangkan kalau kita hidup untung terus, apa yang akan terjadi? Itu kan rasa bahagia, rasa nyaman, senang. Hidup ini kok selalu ada keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Sumber keuntungan itu adalah Al-Quran, kemudian sholat, dan kemudian bersedekah. Paling tidak, ketiga aktivitas kebaikan ini ditampakkan, dilihatkan kepada anak-anak kita. Ini loh, ternyata ya saya sering membaca Al-Quran, sering mentadaburi Al-Quran, sering sholat malam, sering sholat sunnah di rumah, sering bersedekah. Itu yang kemudian akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk pertumbuhan anak-anak kita. Jadi surah Fatir dan An-Nahl ini rasanya penting untuk kita renungkan agar kita optimal sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda. Gitu ya. Masya Allah, maha suci agama Islam ya Pak, sampai kita dalam mendidik anak pun diatur sama Allah dalam Al-Qur'annya. Nah, jamaah yang di rumah, kita telah dikasih nih spoiler sama Allah tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik, mulai dari bagaimana cara kita menyampaikan melalui telinga atau melakukan agar anak-anak mengcopy paste perlakuan baik kita sehingga hatinya mudah bergerak untuk melakukan hal-hal kebaikan nih. Nah, mungkin kebanyakan kita sering nih menyuruh anak-anak tanpa melakukannya ya Pak. Jadi sehingga anak
saya ngelakuin tapi bapak enggak gitu ya Pak. Jadi penting banget nih untuk orang tua juga ngelakuin hal kebaikan itu. Jadi jangan lupa untuk memperdengarkan, melihat perlakuan baik, sehingga kita bisa nih berdiskusi dengan anak melalui hati ke hati untuk mengerti apa itu Islam dan kehidupan. Mungkin itu saja jamaah di rumah terkait pembahasan kita untuk hari ini. Saya Muhammad Arsy mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.